Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kita kembali akan membahas soal-soal setingkat OSK, OSP, OSN bidang fisika SMA. Kali ini bahasan kita adalah tentang dinamika partikel, soal nomor 3A. Kita bacakan soalnya. Sebuah prisma bermassa M besar yang terletak di lantai mendatar dengan balok bermassa M di atas permukaan miringnya mula-mula ditahan diam. Sudut kemiringan prisma adalah θ. Diketahui bahwa semua permukaan licin sempurna. Tentukan besar percepatan prisma M relatif terhadap tanah ketika sistem dilepaskan. Jadi ini gambaran soalnya. Kita punya prisma M besar dengan sudut kemiringan θ terletak di bidang datar, dan di atas permukaan bidang miring prisma ada balok yang massanya M kecil. Permukaan bidang miring prisma dan permukaan lantai itu sama-sama licin sempurna. Sistem mula-mula ditahan diam. Nah, ketika sistem dilepaskan, tentu balok M kecil akan turun sepanjang permukaan bidang miring prisma. Bersama dengan itu, prisma akan tergeser arah ke kiri. Nah, yang ditanyakan berapa percepatan prisma tergeser ke kiri tersebut. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Mari kita lihat pembahasannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kondisi awal, prisma dalam keadaan diam dengan balok M kecil yang diam di atas permukaan miringnya. Ketika sistem dilepaskan, balok M kecil ini turun sepanjang permukaan prisma dan prisma akan tergeser ke kiri. Maka konsekuensinya balok M kecil juga ikut tergeser ke kiri. Sehingga balok M kecil itu gerakannya terhadap tanah adalah ini, bukan yang ini. Ini adalah percepatan balok kecil relatif terhadap prisma, sedangkan ini adalah percepatan M kecil relatif terhadap tanah. Jadi, bersamaan dengan turunnya balok M kecil dengan percepatan M besar sepanjang permukaan bidang miring prisma M, maka prisma M besar akan tergeser ke kiri dengan percepatan AM besar. Dapat dimengerti bahwa menurut tanah atau menurut pengamat yang diam, gerak balok M kecil ini adalah sepanjang ini, bukan sepanjang permukaan prisma. Sementara kalau prisma yang menjadi acuan pengamatan, memang gerak balok adalah sepanjang permukaan prisma. Nah, dengan demikian kita perhatikan bahwa EM besar ini adalah percepatan prisma M besar relatif terhadap tanah, sementara AM M besar adalah percepatan balok M kecil relatif terhadap M besar, dan AM kecil ini adalah percepatan balok M kecil relatif terhadap tanah. Sekarang kita lihat tinjauan gaya pada masing-masing benda. Kita tinjau prisma dengan balok M kecilnya secara terpisah. Gaya-gaya pada prisma adalah Mg yang merupakan gaya berat prisma M, dan N0 yang merupakan gaya tekan atau gaya normal lantai pada prisma. Dan yang terakhir, N ini adalah gaya normal yang berasal dari balok kepada prisma.
Di sisi lain, balok M kecil mendapat gaya M kecil G ke bawah dan gaya normal N yang berasal dari prisma sebagai reaksi dari gaya tekan atau gaya normal balok kepada prisma. Selanjutnya kita lihat penguraian gaya pada prisma. Berhubung prisma kita ini hanya bergerak sepanjang bidang datar, maka koordinat acuan yang tepat untuk prisma tentu mengikuti arah gerak prisma. Sehingga koordinat yang tepat adalah koordinat datar seperti ini. Ini X sebagai sumbu horizontal dan Y sebagai sumbu vertikal. Berdasarkan koordinat ini, maka N kita uraikan menjadi NX dan NY dengan sudut theta di sini, sesuai dengan sudut yang dimiliki oleh bidang miring prisma. Sekarang perhatikan bahwa bidang miring ini dengan normalnya yang identik dengan arah vektor N ini itu saling tegak lurus. Maka kalau ini sudutnya theta, yang ini menjadi 90 kurang theta. Selain itu, bidang datar dengan arah vertikal ini saling tegak lurus juga. Maka kalau ini 90 kurang theta, ini adalah theta. Nah, sudut yang ini itu sama dengan sudut di sini. Jadi ini sudutnya adalah theta. Sudut theta yang mengikuti koordinat adalah theta yang di sini, bukan yang di sini. Dengan demikian, NX-nya adalah N sin theta dan NY adalah N cos theta. Nah, berdasarkan hukum Newton kedua, resultan gaya pada prisma dalam arah X, yaitu sigma Fx sama dengan M besar A M besar, itu berarti NX sama dengan M besar A M besar. Karena satu-satunya gaya pada prisma dalam arah X hanyalah NX. Nah, itu artinya N sin theta sama dengan M besar A M besar. Ini kita sebut sebagai persamaan satu. Sekarang perhatian kita alihkan pada balok. Kita lihat pertama kali penguraian percepatan pada balok. Kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa balok memiliki percepatan relatif terhadap prisma dalam bentuk vektor seperti ini, yaitu AM M besar dengan sudut tetanya ini. Sudut ini diperoleh berdasarkan sudut yang berseberangan dalam dengan sudut prisma, yaitu yang ini. Sudut theta ini berseberangan dalam dengan sudut ini. Nah, AMM ini bisa kita uraikan menjadi AMMX dan AMMY. Jadi kita punya dua vektor komponen dalam arah X dan dalam arah Y. Di sisi lain, karena prismanya bergerak dengan percepatan AM besar relatif terhadap tanah, maka dalam arah sumbu X, balok mendapat dua percepatan, yaitu percepatan AMMX yang merupakan komponen percepatan balok relatif terhadap prisma dalam arah sumbu X dan percepatan prisma relatif terhadap tanah. Maka resultan keduanya akan menghasilkan percepatan balok relatif terhadap tanah dalam arah sumbu X. Pangkal vektor AM besar ini kita letakkan di ujung vektor AMMX sehingga menghasilkan AMX yang merupakan resultan dari AMMX dan AM besar. Dengan AMX ini adalah percepatan balok relatif terhadap tanah dalam arah sumbu X. Di sisi lain, tidak ada gerak prisma sepanjang sumbu Y atau sepanjang sumbu vertikal, karena prisma hanya bergerak sepanjang sumbu horizontal. Maka, percepatan balok relatif terhadap tanah dalam arah sumbu Y sama dengan percepatan balok relatif terhadap prisma dalam arah sumbu Y. Atau AMY sama dengan AMMY.
Dua komponen percepatan ini, yaitu AMX dan AMY, sesungguhnya adalah komponen-komponen dari percepatan AM, yaitu percepatan balok relatif terhadap tanah. Jadi kita sudah menunjukkan kenapa percepatan balok terhadap tanah arahnya ke sini. Seperti yang sudah kita sketsa sebelumnya, bahwa percepatan balok terhadap tanah adalah arah ke sini. Nah, berdasarkan gambar ini kita dapatkan bahwa AMMY, yaitu yang ini, adalah AMM sin theta. Ini persamaan 2. Sementara AMMX adalah AMM cos theta. Ini persamaan 3. Kemudian AMY sama dengan AMMY. Jadi AMY sama dengan AMMY, itu berarti karena AMMY sama dengan AMM sin theta, maka AMY sama dengan AMM sin theta. Selanjutnya, AMX sama dengan AMMX dikurang AM besar, sesuai dengan gambar ini. AMX sama dengan AMMX dikurang AM besar. Dengan AMMX adalah AMM cos theta, maka AMX-nya adalah AMM cos theta dikurang AM besar. Ini persamaan 5. Sekarang kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada balok M kecil. Berdasarkan sumbu koordinat yang sama yang kita gunakan pada prisma, maka MG arahnya ke bawah, sudah searah dengan arah sumbu Y, sementara N itu harus diuraikan dalam bentuk NX dan NY. Nah, sudut N terhadap koordinat acuan adalah yang ini. Itu sesuai dengan ini, kita lihat ini adalah sudut bidang miring prisma, maka sudut theta ini sama dengan sudut ini, yang sama dengan ini. Dasar penentuan sudut theta ini sama dengan ini, sama dengan penentuan sudut theta untuk penguraian N pada prisma. Nah, dengan demikian, komponen-komponen vektor dari N adalah NX sama dengan N sin theta, ini persamaan 6, dan NY sama dengan N cos theta, persamaan 7. Dengan demikian, resultan gaya pada balok M dalam arah sumbu Y adalah karena balok turun ke bawah dengan percepatan AMY, maka resultan gayanya adalah MG dikurang NY. Jadi ini yang positif, dikurang NY sama dengan M kecil AMY, persamaan 8. Sekarang substitusikan persamaan 4 dan 7 ke persamaan 8. Persamaan 4 adalah ini, AMY sama dengan AMM sin theta, dan persamaan 7, NY sama dengan N cos theta. Kita substitusikan ke persamaan 8 ini, jadi ininya NY diganti dengan N cos theta, dan AMY-nya diganti AMM sin theta, maka kita dapatkan MG dikurang N cos theta sama dengan MAMM sin theta. Ini persamaan 9. Berikutnya, resultan gaya pada balok M dalam arah sumbu X. Satu-satunya gaya yang bekerja pada arah sumbu X adalah NX, maka NX sama dengan M kecil AMX, persamaan 10. Sekarang substitusikan persamaan 5 dan 6 ke persamaan 10. Itu persamaan 5 AMX sama dengan AMM cos theta dikurang AM besar, persamaan 6 NX sama dengan N sin theta, maka persamaan 10 menjadi N sin theta sama dengan M kecil AMM cos theta dikurang AM besar, atau N sin theta sama dengan M kecil AMM cos theta dikurang MAM besar. Ini persamaan 11. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 11, yaitu N sin theta sama dengan M besar AM besar, persamaan 1, dan N sin theta sama dengan M kecil AMM cos theta dikurang M kecil AM besar, persamaan 11. Ini sama dengan ini, artinya M besar AM besar sama dengan M kecil AMM cos theta dikurang M kecil AM besar. Kita pindahkan ke sini, kita gabungkan menjadi M besar tambah M kecil dikali AM besar sama dengan M kecil AMM cos theta, atau M kecil AMM cos theta sama dengan M besar tambah M kecil dikali AM besar.
Maka AMM kita sama dengan M besar tambah M kecil per M cos theta dikali AM besar. Ini persamaan 12. Sekarang, kalikan kedua ruas persamaan 9 dengan sin theta. Persamaan 9 kita ini, kita kalikan kedua ruasnya dengan sin theta. Maka MG menjadi MG sin theta, N cos theta menjadi N cos theta sin theta, dan MAMM sin theta menjadi MAMM sin kuadrat theta. Kemudian kita pindah ruaskan, ini kita ambil positif, menjadi N cos theta sin theta sama dengan MG sin theta dikurang MAMM sin kuadrat theta. Ini persamaan 13. Selanjutnya, kalikan kedua ruas persamaan 11 dengan cos theta. Ini persamaan 11, N sin theta sama dengan MAMM cos theta dikurang MAM besar. Maka, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan cos theta, dapatkan N sin theta cos theta sama dengan MAMM cos kuadrat theta dikurang MAM besar cos theta. Atau kita susun dalam bentuk seperti ini, yaitu N cos theta sin theta sama dengan min MAM besar cos theta ditambah MAMM cos kuadrat theta. Kita mengubah persamaan ini menjadi persamaan 14 agar menyesuaikan dengan persamaan 13. Nah, dengan demikian persamaan 13 dapat kita kurangkan dengan persamaan 14. Jadi, seperti ini. Ini persamaan 13. Ini persamaan 14. Ketika kita kurangkan, yang ini dengan ini hasilnya 0. Ini MG sin theta dikurang min MAM besar cos theta menjadi MG sin theta ditambah MAM besar cos theta. Ini min AMM sin kuadrat theta dikurang plus MAMM cos kuadrat theta menjadi min MAMM dikali sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Hasilnya 0 sama dengan MG sin theta ditambah MAM besar cos theta dikurang MAMM. Ini kita proses berlanjut dengan M yang sama ini bisa kita buang. Kemudian kita pindah ruaskan. Hasilnya jadi seperti ini. AMM dikurang AM besar cos theta sama dengan G sin theta. Ini persamaan 15. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 12 ke persamaan 15. Persamaan 12 adalah ini, AMM sama dengan M besar tambah M per M cos theta dikali AM besar. Persamaan 12. Kita subkan ke persamaan 15 mengganti AMM ini. Hasilnya M besar tambah M per M cos theta kali AM besar dikurang AM besar cos theta sama dengan G sin theta. Kita kali kedua ruas dengan M cos theta, kita dapatkan M besar tambah M dikali AM besar dikurang M AM besar cos kuadrat theta sama dengan MG sin theta cos theta. Nah, kita gabungkan yang AM-nya menjadi M besar tambah M dikali 1 dikurang cos kuadrat theta dikali AM. Ini dengan ini sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Ini sama dengan MG sin theta cos theta. Nah, suku ini menjadi sin kuadrat theta, sehingga dapatkan M besar tambah M sin kuadrat theta kali AM besar sama dengan MG sin theta cos theta. Kedua ruas kita bagi dengan M, sehingga hasilnya M besar per M tambah sin kuadrat theta dikali AM sama dengan G sin theta cos theta. Sehingga kita dapatkanlah AM besar kita sama dengan G sin theta cos theta per M besar per M ditambah sin kuadrat theta dengan arahnya ke kiri. Inilah percepatan prisma yang ditanyakan oleh soal. Arah percepatan adalah ke kiri. Demikian pembahasan soal dinamika partikel 3A ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.